Halo Sobat Garsa, perkenalkan saya Sabnia. Saya juga. Kami dari Ekstra Jurnalistik. Kali ini kita akan menemani kalian untuk mengenal lebih dalam tentang SMK PGRI Solo. Nah, di sini ada 9 jurusan yang bisa kalian pilih. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Let's go. Baik, kita kali ini berada di bengkel TKR. Kalian pasti penasaran dengan apa yang kita pelajari di bengkel TKR. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Panji, Salko Kaprodi TKR. Baik, Pak Panji, boleh dijelaskan jurusan TKR ini pelajaran tentang apa? Oh gitu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rahmat Panji Ramadan selaku Kaprodi jurusan TKR tahun 2004-2005 yang mana akan menjelaskan jurusan TKR, yakni untuk jurusan TKR itu teknik kendaraan ringan otomotif yang mana di dalamnya ada pembelajaran perbaikan sistem-sistem di dalam mobil itu sendiri, yakni ada di antaranya ada sistem kelistrikan, ada sistem sasis, ada sistem mesin sendiri. Jadi itu untuk prospek kedepannya itu lulusan dari TKR sendiri banyak ya, bisa jadi mekanik otomotif di perusahaan-perusahaan juga bisa, jadi ABRI, TNI, Polri, polisi itu juga bisa, karena lulusan dari sini itu banyak yang jadi angkatan seperti itu ya. Jadi untuk adik-adik SMP yang mau mendaftarkan diri di SMK PGRI 1 Nganjuk, monggo PPDB sudah dibuka, masuk di jurusan TKR karena TKR tahu sendiri banyak sekali peminatnya, gitu ya. TKR SMK PGRI 1 Nganjuk bisa. Oke, kita kali ini lagi di lab desain komunikasi visual atau DKV. Nah, kalian pasti penasaran kan tentang kegiatan atau pembelajaran yang ada di DKV. Baik Pak, bisa dijelaskan jurusan desain komunikasi visual itu kegiatannya apa saja? Ya, untuk desain komunikasi visual atau jurusan DKV itu berfokus pada desain grafis yang pertama, ya. Terus ada mapel fotografi dan videografi. Jadi kalau masuk jurusan DKV, ya prospek kerjanya kalian bisa menjadi seorang desain grafis, fotografer profesional. Terus kalau ingin melanjutkan ke tingkat universitas itu juga ada untuk kelanjutan jurusan DKV. Mari yang berminat silakan gabung ke jurusan DKV. Oke, sekarang kita lagi di jurusan desain permodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Baik Pak, bisa dijelaskan tentang kegiatan di jurusan DPIB? Oh iya, terima kasih. Selamat datang di jurusan DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Di sini kita bisa mempelajari menggambar bangunan, ya fokusnya bangunan atau di gedung. Tapi di sini kita fokusnya di rumah 2 lantai. Ya, biasanya kita menggambar rumah 2 lantai, mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, hingga perhitungan rencana, anggaran, dan biaya. Ya, software yang digunakan di sini mulai dari Revit, BIM atau Building Information Modeling, itu Revit dan bisa lainnya. Tapi kita fokusnya di Revit. Kalau yang selanjutnya AutoCAD, SketchUp hingga Enscape. Ya, kalau untuk lulusannya atau alumninya itu bisa bekerja bisa di arsitektur, bisa untuk sipil atau surveyor itu bisa. Untuk ke jenjang lebih tinggi itu juga bisa. Alumninya juga banyak yang ke jenjang yang lebih tinggi juga. Dan atau bisa berwirausaha atau freelance juga. Sehingga mari daftar di SMK PGRI 1 Nganjuk jurusan DPIB. Terima kasih. Baik,
Baik teman-teman, kita berada di kelas TKJ. Kelas ini berkolaborasi dengan Axio Class Program. Nah, untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh Pak Sidik selaku Kaprodi TKJ. Nah, kalian pasti sudah penasaran dengan kegiatan anak TKJ di dalam. Mari saya antar masuk. Baik Pak, boleh dijelaskan lebih lanjut tentang TKJ Axio Class Program? Ya, terima kasih sebelumnya setelah berkunjung di lab teknik komputer jaringan. Saya jelaskan sedikit terkait teknik komputer jaringan. Di sini kita bekerjasama dengan kelas industri Axio, yang mana anak-anak mendapatkan fitur beberapa, yaitu mulai dari fasilitas ruangan yang sudah standar dengan industri, mulai alat praktek yang ada di kelas, ruang ber-AC, dan ruangan yang tidak beda-beda. Utamanya untuk teknik komputer dan jaringan, anak-anak di sini diajari terkait fokusnya di jaringan, yaitu sebagai tim teknisi maupun servis di bidang komputer maupun program. Ya. Terus untuk administrasinya, bagian IT-nya, anak-anak lebih kepada pengamanan jaringan. Baik Pak, kalau untuk peluang kerjanya boleh tahu seperti apa aja ya? Kalau peluang kerjanya banyak ya untuk jurusan TKJ, utamanya kalau di bagian administrasi perkantoran, administrasi jaringan, terus sebagai tim teknisi komputer, teknisi jaringan maupun sebagai programmer. Nah, banyak sekali ya ternyata. Ya. Nah, mungkin itu silakan untuk adik-adik semua yang mau bergabung ke TKJ SMK PGRI 1 Nganjuk untuk berkembang dan maju bersama dengan utamanya saya di sini sebagai alumni juga. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini kita berada di bengkel TTL. Mari kita masuk dahulu. Jadi semua yang di sini. Pak Vicky, boleh dijelaskan apa saja jurusan TTL ini? Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK PGRI 1 Nganjuk, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik adalah salah satu jurusan yang ada di SMK PGRI 1 Nganjuk. Di jurusan ini, kita mempelajari tentang semua hal yang berkaitan tentang kelistrikan, terutamanya yang dibutuhkan di dalam dunia industri dan di dunia usaha, seperti itu. Nah, untuk yang dipelajari terutamanya adalah di instalasi tenaga, instalasi kelistrikan, bangunan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan di dalam kelistrikan. Bisa dilihat di samping ini adalah proses dari pemasangannya seperti ini. Seperti itu. Ini adalah salah satu dari praktikum instalasi kelistrikan. Kemudian di instalasi tenaga listrik juga kita mengembangkan yang namanya pemrograman berbasis komputer. Bagaimana caranya sebuah instalasi itu dikaitkan dengan komputer, seperti itu. Oke, jadi di jurusan kami, di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, kita juga bekerja sama dengan beberapa dunia industri yang cukup ternama. Salah satunya ada PT Inka, PT PLN, kemudian Bambang Jajah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi industri-industri yang bergabung dengan kami. Mari kita lihat di sini. Ini adalah beberapa contoh. Ini adalah contoh dari kegiatan instalasi dalam panel. Oke, bisa dilihat dari sini. Nah, kalau di sini ini juga merupakan salah satu program komputerisasi, pembuatan program disesuaikan dengan panel, seperti itu. Jadi bagaimana program panel ini dioperasikan melalui program yang digunakan di komputer. Oke, seperti itu. Ini juga bisa dilihat dari anak-anaknya. Ini mereka juga semuanya belajar komputasi, berpikir secara komputer. Dan satu lagi produk dari kita yang cukup bagus yang bisa kita banggakan adalah sebuah mobil listrik. Nah, mobil listrik ini adalah hasil karya dari gabungan semua jurusan. Namanya Gundala Mobil Listrik. Namanya seperti ini. Ini pure dari teman-teman sendiri. Seperti itu. Untuk lulusan nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Lulusan dari teknik instalasi kerja listrik itu nanti kerjanya di mana saja. Nanti akan dijelaskan oleh Budia. Budia, silakan. Untuk keterserapan alumni ya Pak ya. Yeah. Untuk keterserapan alumni itu biasanya bisa menjadi maintenance
atau teknisi di pabrik-pabrik untuk kuliah, lanjut kuliah juga bisa. Jadi berwirausaha juga bisa. Seperti itu. Oke, baik, akan kami jelaskan tentang keterserapan alumni kami jurusan TITL. Itu bisa juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa juga untuk berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang sudah diberikan. Ini rambut tembak putih. Dan Rambut tembak putih, bisa dua-duanya nyala ya. bekerja di perusahaan atau Oh, yang pabrik ini. sebagai maintenance. Udah sih, Ki. Seperti itu. Oke teman-teman, itulah adalah profil singkat tentang teknik instalasi tenaga listrik. Mari bergabung dengan kami, kita bangun masa depan yang bersama untuk masa depan yang lebih baik melalui jurusan teknik instalasi tenaga listrik di SMK PGRI 1 Nganjuk. Listrik Setro! Terima kasih, mari bergabung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya lagi di bengkel TAV. Pasti kalian penasaran kan tentang pembelajaran apa saja yang ada di bengkel TAV ini? Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan bisa dijelaskan sama Pak Trio selaku Kaprodi Bengkel TAV. Baik Pak Trio, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai jurusan TAV? Ya, baiklah. Jurusan teknik audio adalah jurusan yang mempelajari tentang sistem audio dan video. Jurusan ini merupakan bagian dari bidang teknik elektronika. Pada jurusan TAV, peserta didik akan mempelajari tentang konsep dasar sistem elektronika, instalasi pengoperasian sistem audio, pembuatan, perawatan, dan perbaikan sistem audio video, pengolahan sistem audio dan video. Beberapa kompetensi yang akan dipelajari di jurusan TAV antaranya adalah teknik elektronika dasar, PLC, inverter, dasar robotika, sistem audio, dan radio transmisi. Beberapa prospek kerja untuk jurusan teknik audio video di antaranya adalah operator di perusahaan bidang elektronika, dokumentasi, dan membuat usaha di bidang elektronika. Mari bergabung pada jurusan teknik audio video SMK PGRI 1 Nganjuk pada PPDB tahun ajaran 2025-2026. SMK PGRI 1 Nganjuk bisa. Pelajaran apa saja sih yang ada di bengkel TPM? Ini akan dijelaskan oleh Pak Rokim selaku Kaprodi TPM. Boleh dijelaskan Pak, apa saja sih pembelajaran yang ada di TPM ini? Ya, jurusan teknik mesin adalah program studi mempelajari prinsip dasar teknik mesin, desain, pengembangan, produksi, pemeliharaan. Lulusannya memiliki karir yang sangat luas, bisa lanjut kuliah, kerja di industri, maupun masuk TNI atau Polri. Mari gabung bersama TPM SMK PGRI 1 Nganjuk. Jaya! Nah teman-teman, kali ini kita lagi berada di bengkel las. Pasti kalian penasaran kan pembelajaran apa saja yang ada di bengkel las? Untuk penjelasan lebih lanjut nanti bisa dijelaskan oleh Bu April selaku Kaprodi Bengkel Las. Monggo Bu, bisa dijelaskan pembelajaran apa saja yang ada di Bengkel Las? Untuk teknik pengelasan, kita pertama waktu kelas 1 kita fokuskan ke dasar-dasar untuk pengelasan. Ada yang kita menggambar teknik tapi masih manual. Kemudian nanti kelas 2 kita akan mulai pengelasan untuk diawali dengan gambar, tapi gambarnya sudah mulai masuk kayak AutoCAD, Inventoy, seperti itu. Kemudian dilanjutkan ada beberapa mesin. Kita menggunakan mesin las GMAW atau cenderung kita sebutnya mesin las Micmac, SMAW atau yang sering disebut itu las listrik, dan kita ada unit baru mesin lastik atau yang kita gunakan untuk pengelasan argon. Nah, inilah siswa-siswa yang untuk melakukan praktek pengelasan di posisi 3G yang digunakan untuk bersertifikasi ketika akan bekerja di industri. Selain itu,
teknik pengelasan lulusannya kita bisa lanjut ke universitas ataupun bekerja di industri, yaitu ada yang bekerja di PLTU, ada yang bekerja di kekapalan, ada yang bekerja di pertambangan. Prospek pekerjaannya sangat banyak, lapangan pekerjaannya sangat banyak. Marilah kita mengikuti PBDB SMK PGRI 1 Nganjuk di jurusan Teknik Pengelasan. Baik teman-teman, kali ini kita berada di bengkel Honda milik TSF. Ini adalah kelas khusus dari SMK PGRI 1 Nganjuk. Kalian pasti sudah penasaran kan apa saja sih pelajaran yang kita pelajari di bengkel Honda ini? Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita sudah bersama Pak Wiono selaku Kaprodinya TSM. Baik, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Wiono. Oke, untuk sekedar kami jelaskan terkait tentang jurusan teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor sendiri yaitu mempelajari tentang yang pertama pemeliharaan mesin sepeda motor, yang kedua terkait dengan pemeliharaan sasis sepeda motor, yang ketiga yaitu pemeliharaan listrikan sepeda motor. Oke, untuk contoh yang saya sebutkan tadi, ini adalah contoh suatu pembelajaran tentang kelistrikan pada sepeda motor. Mas, tolong dinyalakan dulu untuk itu merupakan contoh rangkaian pada teknik sepeda motor. Untuk prospek kelulusan dari teknik sepeda motor yaitu yang pertama bisa bekerja di AHAS atau bengkel resmi, yang kedua bisa berwirausaha sendiri yaitu membuka bengkel sendiri di rumah, yang ketiga bisa ikut di dealer-dealer resmi yaitu seperti AHAS, kemudian di Yamaha juga bisa, terus yang ketiga bisa berwirausaha tersendiri. Mari kita bergabung dengan jurusan teknik sepeda motor di SMK PGRI 1 Nganjuk. Semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semakin jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk SMK PGRI 1 Nganjuk, di mana pada tahun ini akan menerima pendaftaran siswa baru untuk kelas 11 kelas 10 yang mana adik-adik kita dari SMP untuk secepatnya mendaftarkan di SMK PGRI 1 Nganjuk karena kuotanya adalah terbatas. Maka daripada itu untuk SMK PGRI 1 Nganjuk selalu mengutamakan daripada anak-anak yang daftar terlebih dahulu. Maka dari itu SMK PGRI 1 Nganjuk mempunyai 9 jurusan atau 9 kompetensi, di antaranya yaitu adalah teknik mesin, teknik listrik, teknik audio video, teknik jaringan dan komputer, teknik las, teknik TKR, dan TBSM. Maka dari itu untuk supaya SMK PGRI 1 Nganjuk bisa menjadi lebih baik, maka dari itu SMK PGRI 1 Nganjuk diasuh oleh guru-guru yang profesional yang sudah terbukti untuk siswa kita kelas 12 yang sudah keluar. Selalu akan mendapatkan pekerjaan, kuliah, dan kewirausahaan. Maka dari itu SMK PGRI 1 Nganjuk adalah mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran daripada anak-anak kita yang dididik di SMK PGRI 1 Nganjuk. Maka dari itu SMK PGRI 1 Nganjuk selalu berkembang di dalam melaksanakan amanat daripada pemerintah, yaitu untuk mendidik anak-anak supaya bisa menjadi lebih baik, bisa diterima di masyarakat apabila anak-anak sudah keluar nantinya. Di antaranya adalah bisa bekerja di perusahaan-perusahaan dan bisa melanjutkan kuliah dan bisa berwirausaha. Karena SMK PGRI 1 Nganjuk saat ini mempunyai siswa sejumlah 2.289 yang mana anak-anak tersebut adalah selalu
mulai dari jam 7 masuk pulang sampai dengan jam 3.20. Untuk itu SMK PGRI 1 Nganjuk selalu mengutamakan kedisiplinan, di mana sampai saat ini SMK PGRI Nganjuk selalu berkembang dan menata diri. Di antaranya adalah membangun gedung yang nanti ada lantai 4 di depan untuk pusat daripada administrasi maupun pembelajaran daripada anak-anak, yang mana itu nanti akan diperuntukkan adalah untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Mari adik-adik atau anak-anak kita semuanya untuk secepatnya mendaftarkan di SMK PGRI 1 Nganjuk karena kuotanya adalah terbatas. Nah, itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.